Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fidelis Sanglekudi dari kelas 11 MIPA 4. Saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asyik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Terdengar percakapan di antara mereka yang kira-kira begini. "Punya gua kemarin hilang." Terdengar pula sahutan salah seorang mereka, "Loh, kalau punya gua sama elu kemanain?" Tak menyangka salah seorang siswa di samping saya juga memperhatikan percakapan mereka. Ia kemudian nyeletuk, "Gua apa? Gua Selarang atau gua Jepang?" Beberapa siswa yang mendengarnya tertawa kecil. Di antara mereka ada yang berbisik, "Serasa di terminal Kampung Rambutan ye." Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan, bahasanya orang-orang Betawi. Dari komentar-komentarnya, kelompok siswa kedua memiliki sikap kritis terhadap kaidah penggunaan bahasa temannya. Mereka mengetahui makna gua yang benar dalam bahasa Indonesia adalah lubang besar pada kaki gunung. Dengan makna tersebut, kata gua seharusnya ditujukan untuk penyebutan nama tempat seperti Gua Selarong, Gua Jepang, Gua Pamijahan, dan seterusnya, dan bukannya pengganti orang atau persona. Sangat beruntung sekolah saya itu masih memiliki kelompok siswa yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal kebanyakan sekolah penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Yang dominan adalah ragam bahasa pasar atau bahasa gaul. Yang banyak terdengar adalah pilihan kata seperti elu gua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka baik saya waktu itu bukannya mereka tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar telah mereka peroleh jauh-jauh sebelumnya, sejak SMP atau bahkan sejak mereka SD. Saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Ragam bahasa Indonesia, ragam baku mereka anggap kurang asyik dibandingkan dengan bahasa gaul. Lebih-lebih dengan bahasa asing, baik itu dalam pergaulan ataupun ketika mereka sudah masuk dunia kerja. Tuntunan kehidupan modern telah membelokkan apresiasi para siswa itu terhadap bahasanya sendiri. Bahasa asing berkesan lebih bergengsi. Pelajaran bahasa Indonesia tak jarang ditanggapi dengan sikap sinis. Mereka merasa lebih asyik dengan mengikuti pelajaran bahasa Inggris atau mata kuliah lainnya. Dalam kehidupan masyarakat umum pun, kinerja bahasa Indonesia memang menunjukkan kondisi yang semakin tidak menggembirakan. Setelah badan bahasa tidak lagi menunjukkan peran aktifnya, bahasa Indonesia menunjukkan perkembangan ironis. Bahasa Indonesia digunakan seenaknya sendiri tidak hanya oleh kalangan terpelajar, tetapi juga oleh para pejabat dan wakil rakyat. Seorang pejabat negara berkata dalam sebuah wawancara televisi, "Konten undang-undang tersebut nggak begitu kok. Ada 2 item yang harus kita perhatikan di dalamnya." Pejabat tersebut tampaknya merasa dirinya lebih hebat dengan menggunakan kata konten daripada kata isi atau kata item daripada kata bagian atau hal. Penggunaan bahasa yang acak-acakan juga banyak dipelopori oleh kalangan pebisnis. Badan usaha, pemilik toko, dan pemasang iklan kian pandai menggunakan bahasa asing. Seorang pengusaha salon lebih merasa bergaya dengan nama usahanya yang berlabel Sushi Salon daripada Salon Sushi, atau pengusaha kue lebih percaya diri dengan tokonya yang bernama Lutfita Cake daripada toko kue Lutfita. Akan terasa aneh terdengarnya apabila kemudian PT Jasa Marga ikut-ikutan menamai jalan-jalan di Bandung dan di kota-kota lainnya misalnya menjadi
Sudirman Jalan, Kartini Jalan, Soekarno-Hatta Jalan. Hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebat sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Para siswa justru menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Intensitas para siswa dalam memahami literatur ilmiah sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Dari literatur tersebut mereka dapat mencontoh tentang cara berpikir, berasa dan berkomunikasi dengan bahasa yang lebih logis dan tertata. Namun lain lagi ceritanya kalau dikonsumsi itu berupa majalah hiburan yang penuh gosip. Forum gaulnya berupa komunitas dugem, literatur utamanya koran-koran kuning, jadinya ya gitu deh. Ragam bahasa elu gua, oyes, ono yang bisa jadi akan lebih banyak mewarnai. Sekian dari saya, terima kasih.